siap beribadah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau masih pelihara kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, kami ingin menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah syukur kami ini Tuhan dapat menjadi rupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau jamah Tuhan kami satu persatu Tuhan di tempat ini. Baik yang pun di rumah Tuhan. Lalu di dalam anak Yesus Kristus kami melawaskan doa ini. Haleluya. Amin. Yang siap puji Tuhan boleh lambaikan tangannya.
Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan pada hari ini dapat kehidupan kami di hadapan Kau Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu Yesus. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur kalau kami boleh memuji menyembah Engkau pagi ini. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti apa yang Kau maksudkan untuk kami lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, ya, yang kita akan pelajari bersama-sama. Tentunya ini merupakan bagian kedua dari kisah Yusuf, di mana kisah Yusuf yang lalu kita sudah belajar bahwa Yusuf anak dari Yakub itu. Di bagian minggu lalu saya sudah menyampaikan bagaimana kehidupan awal Yusuf dan bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, ya, karena dua hal. Yang pertama, Yusuf tidak satu frekuensi dengan saudara-saudaranya yang suka berbuat kejahatan. Yang kedua, Yusuf mendapatkan perlakuan khusus, ya, lebih disayang dari Yakub ayahnya. Nah, kemudian hal ini membuat Yusuf jadi semakin dibenci, ya, oleh saudara-saudaranya. Juga setelah saya sampaikan pada khotbah yang lalu, minggu lalu, ya, agar kita sebagai orang tua tidak membeda-bedakan anak-anak kita. Kenapa? Karena tindakan itu bisa menyakiti hati mereka, ya, tentunya, dan juga akan menimbulkan konflik di antara anak-anak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama, belajar kembali di dalam kisah Yusuf, di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ya, ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ya, ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa suatu kali Yusuf bermimpi dan Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya sendiri. Di sini saya juga pernah mendengar beberapa kali pengkhotbah yang berkata bahwa tindakan Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya adalah hal yang salah, karena membuat saudara-saudaranya lebih benci kepada Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat dan kita periksa pembacaan kita tadi. Apakah Yusuf salah ketika menceritakan mimpinya kepada saudaranya? Ya, yang pertama, Alkitab sama sekali tidak menyampaikan bahwa Yusuf salah. Kedua, Yusuf bercerita mimpinya ini kepada saudara-saudaranya sendiri. Dan Yusuf sama sekali tidak mengartikan mimpinya itu. Karena memang ia tidak mengerti arti mimpinya. Ketiga, bahwa sikap memusuhi Yusuf adalah sikap yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Yakub telah yang telah salah pilih kasih kepada Yusuf, sehingga membuat Yusuf semakin dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Di sini terlihat bahwa sama sekali bukan kesalahan Yusuf kalau ia menceritakan mimpi itu kepada saudaranya dan kemudian membuat saudaranya semakin iri kepadanya.
Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, mari kita harus jeli melihat setiap permasalahan, ya, agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan tepat dan benar. Saya ulangi sekali lagi ya, bahwa dalam hal Yusuf menceritakan mimpinya sama sekali bukan kesalahan Yusuf. Sementara Yakub sebagai orang tua yang berbuat pilih kasih terhadap anak-anaknya telah memicu iri hati di antara anak-anaknya. Dan inilah yang membuat saudara-saudara Yusuf itu iri kepada Yusuf. Menariknya dalam ayat yang telah saya sampaikan tadi terlihat bahwa justru saudara-saudara Yusuf yang menafsirkan mimpi Yusuf. Tafsiran mimpi saudara-saudara Yusuf pada akhirnya kita ketahui bahwa memang benar, ya, nantinya, ya, setelah itu kelak, ya, Yusuf menjadi pemimpin mereka. Namun ada hal yang sama sekali berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Ayo kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 8. 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Bapak Ibu Saudaraku, di sini terlihat dengan jelas bahwa kejadian Yusuf menjadi raja atas mereka bukanlah keinginan Yusuf sama sekali. Yusuf sama sekali tidak memiliki keinginan atau bahkan tidak memiliki imajinasi hingga ingin menjadi raja bagi mereka. Alih-alih saudaranya berkata bahwa mereka juga tidak mengerti arti mimpinya, namun justru saudara-saudaranya malah menafsirkan secara sembarangan dengan ditambahkan bahwa Yusuf ingin menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Homsisi dimanapun berada, tentu perkataan saudara-saudara Yusuf ini didasari oleh satu kata, iri hati. Bapak Ibu Saudaraku, iri hati ini sudah ada di hati mereka. Namun Yusuf tampaknya bersikap biasa saja terhadap masalah iri hati saudaranya. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sikap iri hati justru akan menyulitkan diri kita sendiri. Saya ulangi. Sikap iri hati justru akan menyulitkan diri kita sendiri. Di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudaraku, ada hal yang menarik mengenai sikap iri hati ini. Bahwa sikap iri hati disandingkan dengan perselisihan. Sikap iri hati disandingkan dengan konflik. Ya. Saya coba bacakan kepada Bapak Ibu Saudaraku ayat-ayat di bawah ayat-ayat yang akan saya bacakan ini ya. Kita buka dalam Roma 13 ayat 13. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Perselisihan dan iri hati. Perhatikan baik-baik. Kemudian dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Dua lagi ya, bersamaan. Bukankah hal ini bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 2 Korintus 12 ayat 20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percikan, roh pemecah. Dari ayat-ayat yang tadi saya bacakan, jelas bahwa di mana ada iri hati, maka ada muncul yang namanya perselisihan. Dan karena saudara-saudara Yusuf iri hati kepadanya, hal itu membuat munculnya benih-benih perselisihan yang tersimpan di hati saudara-saudara Yusuf masing-masing. Setelah mimpi pertama diceritakan kepada saudara-saudaranya, selang beberapa waktu lamanya Yusuf mimpi lagi. Memimpikan juga mimpi yang lain. Hal ini diceritakan kembali kepada saudara-saudara dan juga ayahnya. Tampaknya Yusuf terkejut dengan mimpi kedua yang mirip dengan mimpi pertama. Namun karena Yusuf tentu tidak pernah memiliki pemikiran bahwa ia akan menjadi raja, ya, karena suku Israel bahkan juga belum terbentuk sama sekali ya. Jadi suku Israel waktu itu juga belum terbentuk sama sekali. Jadi ini nggak ada kepikiran untuk jadi raja. Jadi karena mereka adalah pendatang di tanah Kanaan pada saat itu.
Dan karena keresahan hati Yusuf, ya, dia resah, dia gelisah akan mimpinya, maka Yusuf sampai menceritakan kepada ayahnya, Yakub. Dan Yakub malah menegur Yusuf, ya, bahwa ini ditegurnya juga dengan cukup keras, ya. Yakub menegur Yusuf. Kembali Yusuf mendengar bahwa mimpi yang tidak diketahui artinya justru diartikan oleh ayahnya. Dengan perkataan di dalam Kejadian 37 ayat 10, "Mimpi apa mimpimu itu?" kata Yakub. "Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah." Dan kemudian disambung lagi dengan ayat yang ke-11, 37 ayat 11, yang mengatakan, "Maka iri hatilah saudara-saudara kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya." Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Ayat 11 yang saya baca tadi mengatakan bahwa kembali saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Jadi Alkitab sudah mengatakan sebanyak 2 kali bahwa saudara-saudara Yusuf iri kepadanya. Tentu ini hal yang sangat serius, Bapak Ibu Saudaraku, karena iri hati pada akhirnya membuat perselisihan di antara mereka. Iri hati dalam diri saudara-saudara Yusuf membuat mata hati saudara-saudaranya menjadi buta. Iri hati ini seperti racun, Bapak Ibu Saudaraku. Seperti racun yang merusak pikiran saudara-saudara Yusuf. Kita sama-sama tahu bahwa pada akhirnya saudara-saudara Yusuf berniat untuk membunuh Yusuf. Namun dicegah oleh Ruben. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, Yusuf dijual kepada orang Ismail, ya, kepada orang Ismail. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, karena iri hati bisa berujung kepada pembunuhan. Kita tentu masih ingat kisah Kain dan Habel. Suatu saat Kain mempersembahkan persembahan dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak terima. Ya, namun tidak diterima oleh Tuhan. Sementara persembahan Habel berasal dari lemak kambing dombanya dan diterima oleh Tuhan. Karena persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, Kain menjadi marah dan melampiaskannya dengan membunuh adik kandungnya sendiri. Ini sungguh mengherankan, karena seharusnya Kain marah kepada Allah. Ya, Kain marah kepada Allah yang tidak menerima persembahannya dan bukan kepada Kain adiknya. Iri hati Kain, ya, iri hati Kain karena persembahannya tidak diterima oleh Allah dan kemudian membunuh adiknya merupakan sebuah tindakan yang begitu jahat. Peristiwa terjadinya pembunuhan itu sebenarnya belum lama dari peristiwa ketahuannya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Belum pernah ada pembunuhan sama sekali. Tidak ada saling menyakiti atau memukul atau berkelahi. Tidak ada konsep itu sama sekali dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dan Adam Hawa tentulah banyak bercerita kepada Kain dan Habel perihal kehidupan mereka ketika masih berada di Taman Eden dan bagaimana mereka berjalan bersama-sama Allah di Taman Eden. Bahkan bukan hanya itu saja, Kain juga bercakap-cakap dengan Allah. Ketika Allah menegur Kain, ya, di dalam Kejadian 4 ayat 6, ketika Allah menegur Kain, mengapa hatinya panas dan mukanya muram? Allah masih bercakap-cakap dengan Kain. Namun sangat disayangkan sekali bahwa Kain membunuh Habel adiknya, di mana ini adalah peristiwa pembunuhan yang pertama kali setelah peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan kasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita harus ketahui betapa berbahayanya sikap iri hati. Karena iri hati pada akhirnya bisa membunuh seseorang. Satu contoh lagi. Tentu kita masih ingat, ya, ketika para ahli Taurat dan imam-imam kepala yang iri dengki kepada Yesus. Markus 15 ayat 10 mencatat begini. Ia, ya, Pilatus, Markus 15 ayat 10. Ia atau Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Di sini terlihat bahwa para imam kepala, seseorang yang seharusnya tahu bahwa mereka seharusnya menjadi panutan. Seseorang yang mengajarkan hukum Taurat, yang menjalankan ibadah di bait suci, namun hatinya tidak mampu ditahan untuk tidak iri hati dan tidak dengki. Kepopuleran Yesus pada saat itu dan banyaknya para pengikut Yesus membuat para imam kepala dan ahli Taurat begitu membenci Yesus. Dan akhirnya membuat mereka mencari kesempatan untuk menyingkirkan dan membunuh Yesus.
Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Dari peristiwa Yusuf, peristiwa Kain dan peristiwa Yesus yang telah saya sampaikan tadi, membuat kita belajar, membuat kita harus memahami bahwa kita harus benar-benar menjaga hati kita, supaya kita tidak iri hati, kita tidak dengki, kita tidak menyimpan kemarahan atau dendam. Karena semua sifat itu pada akhirnya justru akan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus benar-benar menjaga hati kita agar kita tidak iri, kita tidak dengki, tidak menyimpan kemarahan atau dendam. Karena semua sifat itu pada akhirnya justru akan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari saat ini kita koreksi hati kita masing-masing. Amin. Kita bereskan hati kita dari sikap iri, sikap dengki, dan kemarahan kepada orang lain. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Bapa, kami sudah mendengar firman. Kami sudah belajar bahwa iri hati menimbulkan perselisihan. Iri hati menimbulkan konflik. Iri hati merusak segala hubungan, bahkan hubungan dengan Engkau dan sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kalau ada di antara kami yang belum beres hati kami dari sikap iri, sikap dengki, sikap marah, sikap dendam Tuhan kepada sesama kami, hari ini ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau bereskan ini di hadapan Tuhan, supaya kami dipulihkan, supaya kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau ya Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin itu, saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
kali minggu jemaat Opsis yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.